Mereka yang sweaternya boleh pilih aja boleh. Pindah itu ke Pasar Senen. Halo semua, balik lagi bersama saya Kamila Divi. Jadi sekarang saya sudah berada di salah satu pusat thrifting terkenal yang ada di Jakarta, yaitu Pasar Senen. Kira-kira mengapa sih Pasar Senen ini menjadi salah satu pusat thrifting yang terkenal? Yuk, mari kita lihat. Hai teman-teman, pasti sudah tidak asing kan jika mendengar kata thrifting? Kegiatan jual beli barang bekas yang sudah ada sejak dahulu, sekarang kembali populer loh di kalangan anak muda. Dan sekarang kami sudah berada di salah satu tempat terhits bagi anak muda untuk melakukan kegiatan thrifting nih, yakni Pasar Senen. Pasar yang berada di pusat Jakarta ini sudah berdiri sejak tahun 1735 loh teman-teman. Wah, sudah sangat tua ya. Pasar Senen sendiri kini juga bertransformasi menjadi surga bagi para pelaku thrifting. Penyebabnya sendiri bermacam-macam, mulai dari video viral di TikTok, munculnya tren Citayam Fashion Week yang berisikan banyak anak muda pelaku thrifting, ataupun karena Pasar Senen merupakan alternatif bagi para pecinta fashion yang gemar berburu pakaian branded dengan harga miring. Bagaimana tidak, jika beruntung kalian dapat membawa pulang pakaian brand ternama dengan harga yang sangat murah, yakni mulai dari 10.000 saja. Pakaian-pakaian ini sendiri berasal dari berbagai negara loh, mulai dari Korea, Jepang, hingga Amerika Serikat. Nah, kali ini kami sudah bertemu dan mewawancarai salah satu pengunjung Pasar Senen yang melakukan kegiatan thrift nih. Kita simak yuk. HL Liho. Sejak tahun 2021 mungkin itu ketika Cowok Bumi bermunculan di TikTok. Nah, disitulah jadi saya tertarik pengen ya ngetrip gitu. Alasannya ya mungkin karena beberapa opsi sih. Opsi pertama itu murah, dan kedua barangnya itu limited gitu, jadi nggak pasaran, nggak semua orang-orang pakai pakaian sama dengan kita gitu, kayak gitu. Kisaran ya tergantung sih, paling murah 30-an sih, 30-an paling murah. Paling mahal itu paling 200-an sih. Hal positif itu positif dari thrifting itu bisa memperkenalkan brand-brand yang belum bermunculan, jadi orang-orang tahu brand itu ya ada di tempat kita gitu. Dan negatifnya itu ya mungkin nggak semua, sebagian orang kan dibuka bongkarannya itu kan ada yang dicuci atau nggak dicuci. Nah, negatifnya mungkin yang belum dicuci itu jadi kotor langsung dipakai ke badan kita, mungkin itu. Walaupun banyak hal-hal positif dari kegiatan thrifting, seperti mengurangi limbah pakaian dan memperluas lapangan pekerjaan, tetapi ada juga loh hal atau dampak negatif mengenai kegiatan thrifting ini. Seperti yang sudah dibahas sedikit tadi oleh Mas Hael, yakni masalah kehigienisan, di mana ada beberapa pakaian yang diterima tidak dicuci terlebih dahulu sebelum dijual. Dan yang paling kita perhatikan di sini adalah pakaian dalam bekas yang dijual juga di Pasar Senen. Hal ini tentu sangat dipertanyakan mengenai kebersihannya. Berdasarkan info yang kami dapat sendiri dari kanal YouTube Bea Cukai TV, pengimporan pakaian-pakaian bekas ini sendiri sebenarnya dilarang, yakni dalam Undang-Undang tentang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Alasannya sendiri bermacam-macam, dan yang terutama adalah masalah kesehatan seperti penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran kelamin. Hal ini sendiri terjadi karena seperti yang kita ketahui, kita tidak tahu asal-usul dari pakaian-pakaian bekas ini, baik siapa pemakai sebelumnya, dan apakah mereka mempunyai riwayat penyakit atau tidak.
Menurut kami, kita semua boleh melakukan kegiatan ini karena banyak juga hal positif yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Tetapi kita harus mengutamakan juga kesehatan kita dengan cara mencuci dengan bersih pakaian-pakaian bekas yang sudah kita beli. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri acara ini, aku juga mau coba nih thrifting di Pasar Senen. Tetapi sebelum itu, kita nanya-nanya dulu ya sama pedagang thrifting Pasar Senen. Dengan Mas Ochan, tren di kalangan anak muda mungkin di tahun 2020 karena pandemi Covid. Jadi anak-anak muda yang sekarang itu sudah mulai jualan karena Covid pada berlari ke online kakak gitu. Yang membuat bisnis trip jadi tren itu mungkin karena fashionnya aja yang nggak kalah sama barang baru kak gitu. Terus udah itu. Mungkin itu aja, itu juga udah simple masuk gitu. Karena apa ya namanya, kalau dagang itu nggak nentu, tapi buat thrift itu mungkin passion itu kan anak muda itu semua make kakak, dari anak-anak, dari orang tua sampai yang tua juga tetap make gitu, jadi nggak bakal habis dan basi gitu kak, beda sama makanan gitu. Kalau buat barang itu relatif kakak, ada yang murahnya, mungkin murahnya itu dari 15.000 sampai 100.000 lah minimal kakak, murah kok. Dalam keuntungan mungkin dari setiap penjual itu beda-beda kakak, kita ngambil keuntungan mungkin kalau misalkan dari harga per balai 6 juta mungkin kita patokin dari satu barang itu 60.000 kakak, ataupun misalkan yang murahnya paling kita jual di 35 gitu. Dalam sehari pengunjungnya ramai mungkin beda-beda, mungkin kita ngambil di weekendnya aja kakak, sehari itu bisa mungkin kalau nggak dihitung-hitung lah ada 50 orang, 60 orang masuk ke toko kita kakak gitu. Tuh. Makasih ya Mas. Iya kakak, makasih kembali. Nah, itu dia beberapa pro dan kontra dari adanya budaya thrifting yang terjadi di Jakarta ini, khususnya bagi anak muda pelaku thrifting dan para penjual thrifting. Aku sendiri juga udah mencoba nih melakukan thrifting di Pasar Senen. Gimana, kalian juga jadi tertarik kan? Sekiranya itu yang bisa kita ketahui dan bagikan. Semoga apa yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.